by the real. Oke adik-adik, ketemu lagi dengan saya Mr. Bang. Assalamualaikum, selamat jam segini. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang elastisitas dan gerak harmonik sederhana ya. Ini materi fisika yang diajarkan di kelas 10 SMA. Oke, yang pertama elastisitas gitu ya. Jadi elastisitas itu yang kita pelajari pertama kali adalah bahwa benda itu dibagi menjadi dua, gitu ya. Jadi benda itu dibagi menjadi dua, benda elastis dan benda plastis, gitu ya. Jadi kalau benda itu diberi gaya, kemudian gaya dilepas, maka bendanya bisa kembali ke posisi semula, itu namanya benda elastis. Sedangkan benda diberi gaya, kemudian kok tidak bisa kembali ke posisi semula, itu namanya benda plastis, gitu ya. Contohnya kayu yang ditarik dengan gaya sehingga patah, gitu ya. Kalau ada logam, kemudian ditarik dengan gaya, kemudian dilepaskan lagi, kembali ke posisi semula, tidak terjadi kepatahan atau kerusakan, itu namanya elastis, gitu ya. Kemudian yang pertama, ini ketika saya punya logam, ini luas penampangnya A, yang panjangnya adalah L0. Ini L0, ini luas penampangnya adalah A. Kemudian bila saya tarik dengan gaya tertentu, hingga nanti dia akan bertambah panjang ya. Jangan bertambah panjang. Kira-kira panjangnya segini. Pertambahan panjangnya ini namanya delta L. Dari situ akan terjadi beberapa besaran baru ya. Yang pertama ada yang namanya tegangan. Tegangan itu simbolnya ini. Itu rumusnya adalah F dibagi A, gitu ya. Kemudian ada yang namanya regangan. Itu simbolnya E. Gimana regangan itu rumusnya adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula, gitu ya. Jadi semisal ada soal gitu ya, sebuah logam yang panjangnya adalah 140 cm, kemudian memiliki luas penampang 2 mm persegi, kemudian ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton, maka dia akan bertambah panjang 1 mm ya. Nah, dari situ berapakah modulus elastisnya gitu ya. Berapakah modulus elastisnya? Nah, dari rumus tegangan dan regangan ini kita bisa tarik besaran baru yang namanya modulus elastis atau modulus elastisitas atau modulus Young gitu ya. Dimana E itu adalah rumusnya tegangan dibagi regangan. Atau kalau kita kumpulkan nanti rumusnya F dibagi A dibagi delta L per L akan menjadi F kali L dibagi A kali delta L gitu ya. Ini kita masukkan ke sini. Ini kalau dirubah menjadi 1,4 meter ya. Ini 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, ini 10 pangkat min 3 meter. Oke, ketika kita masukkan ke rumus-rumus di sini, oke, kita masukkan di sini ya. Jadi modulus elastisnya adalah F dikali L dibagi A kali delta L, gitu ya. F-nya adalah 100 Newton dikalikan panjang mula-mulanya itu adalah 1,4 dibagi dengan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 6. Pertambahan panjangnya 10 pangkat min 3 gitu ya. Ini akan ketemu, ini 2 dengan 14 bisa dicoret menjadi 7 ya. 7 kali 10 pangkat, ini min 9 naik jadi 9 ya.
Ini 10 Newton per meter persegi, ya. Jadi inilah modulus elastisnya, gitu ya. Modulus elastis atau modulus Youngnya, gitu ya. Oke. Kemudian yang dipelajari berikutnya adalah hukum Hooke. Ya, jadi hukum Hooke itu mempelajari tentang pegas. Jadi ketika ada pegas, ini pegas, kemudian dia diberi beban, ya. Maka ketika dia diberi beban nanti akan bertambah panjang. Oke. Ini posisi mula-mulanya tadi. Ini di sini, kemudian ditarik sampai sini, ini timbul pertambahan panjang, kemudian pertambahan panjangnya itu delta X, ya. Jadi pegas itu memiliki konstanta pegas menurut hukum Hooke, gitu ya. Pertambahan panjang pegas itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan konstanta pegasnya, gitu ya. Oke, ini persamaan yang kita gunakan nanti. Oke, jadi misalnya ada sebuah pegas yang memiliki konstanta pegas itu 100 Newton per meter, ditarik dengan gaya 20 Newton, gitu ya. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut, gitu ya. Jadi bisa kita tentukan di sini delta X sama dengan F dibagi K. Kemudian F-nya tadi adalah 20 dibagi 100. Jadi pertambahan panjangnya itu adalah 0,2 meter, gitu ya. Oke, begitu. Oke. Kemudian pegas itu bisa dirangkai-rangkai, ya. Jadi ada rangkaian seri. Yang rangkaian seri itu sama seperti kita mengerjakan rangkaian biasanya. Seri itu begini tanpa cabang, ya, lurus. Oke, apabila ini punya K1, ini punya K2, maka nanti K seri itu bisa dihitung sebagai 1/K1 ditambah 1/K2, gitu ya. Itu kalau K-nya seri. Kemudian kalau K-nya identik, untuk K identik itu sama, ya. K seri itu bisa dihitung dari K dibagi N. N-nya itu adalah jumlah pegas, ya. Jadi kalau gambar di samping itu pegasnya ada 2, nanti berarti N-nya diisi 2, gitu ya. Jadi ini yang digunakan bahwa kalau seri itu diseper. Kemudian kalau nanti di paralel, untuk K paralel, nah ini kalau di paralel seperti ini K1, ini K2, gitu ya. Maka K paralelnya itu adalah K1 ditambah K2, gitu ya. Untuk K identik atau sama, gitu ya, K paralelnya itu bisa dihitung dari K dikalikan N. Jadi kalau tadi seri itu dibagi, kalau di paralel itu dikalikan, gitu ya. Oke, nanti rumus-rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada hukum Hooke, ya. Jadi gasnya biasanya dirangkai-rangkai, gitu. Jadi contohnya, oke, misalnya ada rangkaian pegas seperti ini. Ini ada pegas
K1 sama dengan 250 Newton per meter. Ini ada K2 sama 250 Newton per meter. Kemudian digabung dengan satu pegas dirangkai seri seperti ini. Ini K3 itu misalnya ini 500 Newton per meter. Kemudian ditarik atau dikasih beban ya, dikasih beban di sini. Bebannya adalah 25 kg ya. Nanti akan bertambah panjang. Oke, untuk mengerjakan soal ini pertanyaannya, berapakah pertambahan panjang sistem pegas di sini gitu ya. Oke, supaya bisa mengerjakan pertambahan panjang, K-nya harus dihitung dulu sebagai K total. Kita lihat K1 dan K2. K1 dan K2 itu adalah rangkaian paralel. Karena paralel maka nanti bisa dihitung bahwa K paralel adalah K1 ditambah K2. 250 ditambah 250 sama dengan 500 Newton per meter. Kemudian K paralel ini digabungkan dengan K3, di mana K paralel dan K3 ini adalah rangkaian seri. Ini 500, ini 500 kebetulan identik, maka K serinya bisa dihitung langsung dengan 500 dibagi 2 karena ada 2 pegas ya. Jadi 250 Newton per meter. Ini adalah K totalnya ya. K total atau K pengganti, kadang dipanggilnya seperti itu. Kemudian ini ada 25 kg, maka akan muncul gaya berat di sini. Gaya beratnya adalah otomatis 250 Newton. Jadi W itu adalah massa kali gravitasi gitu ya. Sehingga nanti pertambahan panjangnya berapa? Pertambahan panjangnya adalah F dibagi K total gitu ya, atau K pengganti. F-nya itu adalah 250 dibagi dengan 250. Tambah panjang 1 meter. Oke. Oke, berikut ini kita sajikan grafik elastisitas ya antara pegas dengan pertambahan panjang tadi. Apabila sebuah pegas itu ditarik dengan gaya nanti akan bertambah panjang. Selama gayanya itu masih normal gitu ya, tidak terlalu besar, maka tidak akan terjadi patah gitu ya. Jadi grafiknya bisa dilihat seperti ini. Dari titik 0 ya sampai A ini adalah daerah hukum Hooke ya. Daerah hukum Hooke. Ya kan? Kemudian sampai B ini namanya batas elastisitas. Jadi batas elastis, di mana titik C ini adalah titik tekuk. Nah, di titik D ini di mana gayanya terlalu besar sehingga akan menjadikan bendanya nanti akan patah gitu ya. Namanya titik patah. Oke, dari situ akan sering ditanyakan nanti untuk permasalahan soal-soal elastisitas hanya menggunakan grafik gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah soal begini, ada sebuah pegas diberi gaya, kemudian hasil percobaannya itu disajikan pada gambar berikut ini, gambar grafik berikut ini. Jika F-nya itu dalam Newton, kemudian delta X-nya ini dalam sentimeter, kemudian ada grafiknya seperti ini. Di sini ada angka, misalnya di sini angkanya adalah 40 Newton, di sini adalah 2 cm gitu ya. Maka berapakah berapakah konstanta pegasnya gitu. Oke. Jadi K itu adalah F dibagi delta X gitu ya. Dimana F-nya itu adalah angka yang di situ 40 dibagi dengan 2 cm ya. Dijadikan meter 10 pangkat min 2.
Oke, sehingga ini naik jadi 4000 dibagi 2, K-nya berarti 2000 Newton per meter. Oke, berikutnya periode dan frekuensi pada pegas gitu ya. Jadi pada pegas itu ketika kita lepaskan gayanya nanti akan terjadi osilasi juga, sehingga akan membentuk periodenya gitu ya. Jadi ini pegas tadi diberi bebannya adalah M, maka periode pegasnya dihitung dari 2pi kali M per K gitu ya. Sedangkan frekuensinya adalah 1/2pi kali K per M gitu ya, karena periode dan frekuensi itu berkebalikan. Itu untuk pegas. Kemudian kalau untuk bandul yang panjangnya L, bila dia disimpangkan kemudian nanti dilepaskan, dia akan berosilasi gitu ya, bergerak harmonik. Periodenya juga bisa dihitung dari 2pi kali akar L per G. Kemudian kalau frekuensinya itu dihitung dari 1/2pi kali akar G per L. Sama ya, kebalikan. Jadi kalau periode itu adalah seperfrekuensi atau frekuensi itu sama dengan periode gitu ya. Jadi T itu periode dalam sekon ya. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi. Frekuensi itu dalam hertz gitu ya. Oke, kemudian ketika pegas tadi itu disimpangkan atau diberi gaya, itu juga akan mengalami yang namanya energi potensial pegas ya. Jadi ini misalnya ada sebuah pegas, kemudian diberi beban atau diberi gaya, dia akan bertambah panjang ya. Jadi ini posisi mula-mulanya di sini. Ini posisi normalnya ya. Kemudian ketika diberi beban, maka dia akan bertambah panjang ya. Kemudian ketika dilepaskan dia akan kembali lagi bergerak bolak-balik gitu ya, bergerak harmonik namanya. Jadi bolak-balik gitu. Ini posisi maksimal, ditarik maksimal tadi bebannya. Ini ketika dilepas dia akan bergerak osilasi memampat ya. Oke. Ini namanya delta X. Ini juga delta X ya. Besarnya sama itu antara yang atas dengan yang bawah. Nah, yang perlu kita pahami di sini ada energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu adalah setengah kali K kali delta X kuadrat gitu ya. Kemudian ada juga energi kinetik pegas karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu, rumusnya setengah kali M kali V kuadrat gitu ya. Kemudian yang perlu kita pahami adalah di titik paling bawah ini. Di titik paling bawah ini adalah EP-nya maksimum ya. Karena delta X-nya dia ditarik sedikit sampai mentok di sini paling besar. Di sini EP-nya maksimum, tetapi EK-nya 0 ya. Karena di sini diam, kemudian dia dilepas gitu ya. Ketika dilepas dia mulai bergerak ke atas gitu ya. Di posisi paling tengah ini, di posisi normalnya tadi itu dia akan memiliki EK-nya maksimum. Tetapi EP-nya menjadi 0 ya, karena dia tidak ada pertambahan panjang di posisi normal ini. Tapi ketika dia mulai naik ke atas lagi, dia akan menuju ke EP maksimum di sini ya. Kemudian EP maksimum, tetapi sama tadi EK-nya di sini kembali
nol karena diam, kemudian dia mencoba membalik lagi, jadi bolak-balik begitu. Jadi itu yang namanya energi potensial pegas dan energi kinetik pegas. Kemudian energi mekanik seperti biasa, bahwa energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik, di mana di setiap titik ini pegas ini memiliki energi mekanik yang selalu tetap gitu ya. Oke, berikutnya adalah gerak harmonik sederhana. Jadi pegasnya ketika tadi kita lepas, itu akan bergerak bolak-balik gitu ya. Itu akan membentuk gerakan yang harmonik, tapi sangat sederhana gitu ya. Dimana persamaan gerak harmonik sederhananya itu adalah Y sama dengan A kali sin theta gitu ya. Dimana Y itu adalah simpangan. Ya, rumus umumnya ini rumus paling dasar. Y itu adalah simpangan. Jadi kalau kita tarik ke bawah dengan gaya tadi itu bisa dikatakan disimpangkan gitu ya. Jadi simpangan itu satunya boleh meter atau sentimeter juga ya. Kemudian A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya. M atau sentimeter juga ya, meter atau sentimeter juga. Kemudian theta. Theta itu adalah sudut fase. Oke, sudut fase. Di mana sudut fasenya itu bisa diganti dengan omega kali T gitu ya. Jadi sudut fase itu pada gerak melingkar dulu bisa diganti dengan omega kali T. Omega itu adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut itu dalam radian per sekon ya. Kemudian T-nya itu adalah waktu. Jadi di sini kita nggak boleh lupa tentang rumus-rumus kecepatan sudut ya. Jadi kalau dulu kecepatan sudut itu bisa dirumuskan sebagai 2pi kali frekuensi ya pada gerak melingkar, atau kecepatan sudut juga boleh dirumuskan sebagai 2pi dibagi periode. Oke, gitu ya. Sehingga nanti persamaan umum gelombang gerak harmonik sederhana, gerak harmonik sederhana bisa ditulis ulang sebagai Y sama dengan A kali sin omega kali T gitu ya. Atau juga boleh diganti dengan Y sama dengan A kali sin 2pi kali F kali T, bisa seperti itu. Atau pakai periode juga boleh. Y sama dengan A kali sin 2pi per T dikalikan dengan T. Oke, bisa seperti itu. Jadi ini 3 rumus yang akan sering kita jumpai nanti. Kemudian dari simpangan itu bisa kita rubah ke persamaan kecepatan ya. Jadi persamaan simpangan tadi Y sama dengan A sin omega kali T gitu ya misalnya ya. Jadi kecepatan itu simbolnya adalah V. Kecepatan itu adalah turunan dari simpangan terhadap waktu gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari persamaan itu kita bisa turunkan bahwa D kali A kali sin omega T diturunkan terhadap waktu. Hasilnya adalah ini omeganya turun. Omega kali A turunan dari sin adalah cos ya. Cos omega T gitu ya. Jadi ini adalah persamaan kecepatan.
Oke, kemudian kalau persamaan percepatannya A itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu juga ya. Jadi kalau kita turunkan D dari omega A kali cos omega T terhadap waktu, itu hasilnya adalah omeganya diturunkan lagi, omega kali omega A kali turunan dari cos adalah min sin omega T gitu ya. Atau kalau kita ringkas menjadi minnya ditaruh paling depan, min omega kuadrat kali A kali sin omega T. Itu adalah persamaan percepatannya gitu ya. Oke, atau bisa juga bahwa A itu adalah sama dengan min omega kuadrat kali A sin omega T tadi itu adalah simpangan ya. Jadi A kali sin omega T itu adalah simpangan, maka ini bisa diganti dengan Y gitu ya. Jadi percepatan boleh dituliskan sebagai min omega kuadrat kali Y. Oke, sebagai contoh ini ada sebuah persamaan gerak harmonik sederhana. Persamaan simpangan Y sama dengan 2 kali sin 4 pi kali T gitu ya. Bila Y itu dalam sentimeter dan T dalam sekon gitu ya, maka tentukan, nah yang A misalnya pertanyaannya adalah amplitudenya berapa gitu ya. Yang B kecepatan sudutnya berapa ya. Kemudian yang C frekuensinya berapa gitu ya, frekuensi gerak harmoniknya. Yang D periodenya. Kemudian yang E persamaan kecepatan gitu ya. Kemudian yang F persamaan percepatan gitu ya. Oke, ini bisa kita hitung satu-satu. Jadi ini soalnya simpel sekali sebetulnya. Kita tulis ulang bahwa persamaannya adalah Y sama dengan 2 kali sin 4 pi kali T gitu ya. Jadi kalau kita arahkan ke persamaan yang aslinya, Y sama dengan A kali sin omega kali T gitu ya. Maka dari situ nanti bisa langsung ketemu amplitudonya. Jadi ini amplitudo. Oke, jadi pertanyaan yang A bisa langsung ketemu bahwa amplitudonya itu adalah 2. Satuannya apa? Ngikut di soalnya. Kalau dalam senti maka kita ngikuti ini dalam senti. Oke, kemudian yang kedua adalah kecepatan sudut gitu ya. Oke. Jadi langsung ketemu kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan 4 pi gitu ya. 4 pi radian per sekon gitu ya. Terus kemudian frekuensinya bagaimana? Kalau frekuensinya gampang saja kita hitung pakai omega gitu ya. Jadi frekuensi itu adalah rumusnya omega sama dengan 2 pi kali frekuensi. Kalau 4 pi itu berarti kan 2 pi kali 2 gitu ya. Jadi ini kalau kita masukkan ini 4 pi sama dengan 2 pi kali frekuensi, maka frekuensinya sama dengan 2 Hz gitu ya. Jadi frekuensinya sama dengan 2 Hz. Untuk periodenya ya kita pakai hubungan antara frekuensi dan periode itu berkebalikan saja. Jadi bahwa periode itu adalah seper frekuensi sama dengan 1/2 sekon gitu ya.
Nah, terus kemudian untuk persamaan kecepatannya bagaimana? Kita turunkan saja. V-nya adalah tadi rumusnya omega kali A kali cos omega T gitu ya. Omeganya di sini ada 4pi kali A-nya 2 cos ini 4pi T gitu ya. Oke, 4pi kali 2 itu adalah 8pi kali cos 4pi T. Jadi ini adalah persamaan kecepatan gitu ya. Jawaban yang E. Terus kemudian untuk persamaan percepatannya kita turunkan dari kecepatan. Oke, atau bisa langsung pakai rumus tadi. Min omega kuadrat kali A kali sin omega T gitu ya. Min omeganya itu adalah 4pi. Oke, kuadrat kali A kali sin omega T. Oh, kita masukkan ya. Kita masukkan menjadi 16pi kuadrat. A-nya itu adalah 2 kali sin 4pi T gitu ya. Oke, kalau kita rangkum lagi 16 kali 2 itu adalah 32 kali pi kuadrat kali sin 4pi kali T. Jadi ini adalah persamaan percepatannya. Oke, sampai di sini dulu adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi fisika berikutnya. Assalamualaikum.